Apa kata Imam Qardawi? Kamu tuh kalau mati uang nangis paling sebulan 2 bulan, telah kelamuan. Seminggu 2 minggu sudah tuh uang yang begawe, uang yang apa? Yang bekerja. Sudah, jangan dipikiri. Mati yang kita pikiri adalah jangan uang yang kita tinggalkan, yang dipikiri itu apa? Kita dewe nang mano. Nih, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan salah satu pesan Sayyidina Mu'adz tentang Nabi kita, ya. Tidak apa-apa ya. Ini ceramah kita sampai jam 12 insya Allah. Kalau kamu nak bunuh aku, ya. Ini insya Allah saya sangat ringkas, dan ini nasihat ini mungkin bisa dipakai untuk kita semua ketika sosialisasi tentang apa? Narkoba. Bisa dipakai semua. Ya, karena ini kalau mau dibaca tentang sifat dan akhlak Nabi, cahaya tidak selesai pagi ini, ya, tidak selesai. Berbagai macam model akhlak Nabi, berbagai macam model. Nih, saya sampaikan dulu. Wa qala Mu'adz, Imam Mu'adz berkata, Sayyidina Mu'adz berkata, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'adz usika bittaqillah. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, aku berwasiat yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Mohon maaf ini sekali lagi, kita sering menasihati orang untuk baik itu. Contoh, jangan narkoba, kaget kamu mati lentak narkoba. Terus dia jawab, buktinya tuh ada yang narkoba tidak mati-mati. Kita sering membawa orang tuh takut dengan dosa kepada bahayanya, kepada bahaya sesuatu itu. Tapi sebenarnya yang tepat itu Kak Endra, kita bawa mereka takut kepada Allah. Kau ini jangan melawan wong tua, agak kau kualat. Itu melawan wong tua makin kaya. Pening balik kita. Padahal kita jangan lupa, kalau menasihati orang itu, bawa dia takut kepada Allah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu narkoba ini tidak baik. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dihisab oleh Allah, dilihat oleh Allah, Allah melihatnya. Mungkin di dunia ini kita tidak dapat bahayanya, tapi nanti di akhirat kita bakal dapat bahayanya. Bahaya narkoba itu bukan cuma mati, tapi hilang akhlak kita, kita melawan dengan wong tua kita. Hilang akhlak kita, kita tidak sayang dengan istri kita. Hilang akhlak kita sehingga kita ini mohon maaf bingung tentang kebaikan di dunia ini, jahat dengan tetangga. Gara-gara narkoba, kita akhirnya nambah kebutuhan yang mestinya bukan kebutuhan kita. Kita harus jual barang, kita harus maling, kita harus mencuri. Sehingga dengan kita tidak takut kepada Allah, semua maksiat kita lakukan. Nah itu diantaranya. Jangan kita jangan bunuh dirimu dengan narkoba. Buktinya ada wong yang narkoba tidak mati. Maka pesan aku sama Kak Hendra dan tim, setiap kali ya kita ini apa? Setiap kali kita ini berbicara tentang dosa, tentang bahaya, tentang apapun, kita bawa kemana? Bertakwa kepada Allah. Suami kalau sudah bertakwa kepada Allah, mau jauh dari istri, mau istrinya tidak tahu, dia tetap takut kepada Allah. Maka saya punya guru, ya, dia punya istri namanya Khadijah. Apa kata bunda Khadijah ini berkata kepada murid-muridnya? Orang tuh kalau sudah dia lupa dengan istrinya, itu bisa jadi dia lupa dengan Allah. Itu sedikit simbol saja, ya, sedikit simbol saja. Kita nih, ya, kalau berada di tempat tuh lupa dengan bini kita. Dengan bininya lagi dia lupa, apalagi dengan Allah. Ini yang pertama nih. Jadi saya minta kita ini di anak-anak kita, jangan kita takuti dengan urusan-urusan dunia, tapi kita bawa dia takut dengan Allah. Karena tidak ada yang ditakuti, yang harus ditakuti kecuali siapa? Allah. Nah, jangan kau tidak sholat, karena sholat ini kewajiban kita sama Allah, ya. Kalau kita di kantor ini punya kewajiban dengan apa? Dengan kantor. Masuk jam berapa? Keluar jam berapa? Apa yang harus dilakukan? Dibagikan tugasnya masing-masing. Betul tak, Bang? Ada bagian administrasi, ada bagian sosialisasi, ada bagian-bagian ini. Itu semua terpantau.
apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mantap kita, ada raqib dan atid dan malaikat ini tidak bakal pernah salah. Ya, tidak bakal pernah salah. Kita ini kadang-kadang galak uyo-uyoan. Malaikat tuh kira-kira bakal salah dah ya. Aku kalau mati aku berpesan dengan anak aku, contoh mati di Linggau, bikin pengumuman dikubur di Palembang. Ya. Akhirnya malaikat sibuk kan ke Palembang kata dia. Kita di Linggau tidak ditanyanya, bebas gitu. Malaikat ini tidak pernah salah cabut nyawa. Tidak juga pernah salah tangkap, tidak pernah. Kalau manusia nih kadang-kadang salah tangkap, bahkan disalah-salahkan. Ya, wong tidak salah, wong bener salah, wong yang salah bener. Itulah manusia. Ini yang pertama, bittiqaillah. Ini kata Mu'adz. Jadi bawa kepada Allah anak-anak kita supaya jauh dari narkoba. Tanamkan ketakwaan dalam dirinya. Ya, kita jangan berbicara tentang apalagi contohnya ini. Apa-apa kita takuti dengan benda itu. Ya, akhirnya nanti kalau kita bawa yang berikutnya, kalau seseorang itu tidak dibawa kepada takwa kepada Allah, kita cuma takuti pada satu benda, dia itu nanti akhirnya cuma dosa itu baik yang tidak dia lakukan. Selebihnya karena tadi yang aku nih hidup di dunia yang paling takutin cuma minuman keras sama narkoba, yang lainnya aku nak berdosa tidak apa-apa. No. Nah, itu ada juga yang kayak itu. Pak, tidak usah kemana-mana. Saya pernah ceramah di Curug. Ada yang bertanya sama kita, Ustadz, di dusun tuh katanya di daerah sana tuh pernah ada yang berkata, kata dia, untuk apa kita sholat? Aku beda sholat kayo, kata dia. Ya kan? Inilah bahayanya kita kalau kita pengen orang tuh berhenti dari keburukan tapi tidak dibawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai lagi nasihatnya Mu'adz, sidqil hadis. Kalau ngomong itu harus benar. Benar ini tidak ada lain, kuncinya adalah tentang Allah dan apa? Cakarannya adalah Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau ngomong harus benar, harus jujur. Benar itu maksudnya apa? Sesuai dengan fakta daripada Al-Quran, fakta daripada apa? Dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembohong di muka bumi ini pasti tidak galak dibohongi. Ketika dia dibohongi, apa kata dia? Ai kau nih jeruk makan jeruk, kata dia. Ya, awak kadal nak ngadali buayo, jadi dia. Itu pembohong. Siapa baik kita tidak galak dibohongi. Penipu manapun tidak mau. Ya, makanya ini kita ini harus benar dalam menyampaikan apa yang disampaikan. Nah, cuma itulah sekarang ini kita tadi yang namanya berita, yang namanya berita ini macam-macam. Ini bela pening bala kita nih, yang terkait dengan dunia kita ini, apa yonia, apa ida. Apa diantaranya contoh kebenaran yang harus kita sampaikan? Contoh, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebab kematian itu apa baik? Bahkan ada yang tidak kata sebab. Mohon maaf, saya punya kawan, ayahnya itu meninggal dunia. Meninggal dunianya tidak kata sebab, Kak Hendra. Dia ngambil wudhu sholat isya, kemudian habis ngambil wudhu, nunggu anaknya ngambil wudhu, duduk meninggal. Mohon maaf, penyakit gagal ginjal itu bahaya. Memang betul bahaya, ya, bisa menyebabkan kematian. Yang namanya orang mati itu bukan karena gagal ginjal, mati ya mati baik, gitu loh. Ada orang penyakit jantung, ya, sampai sekarang tidak ninggal dia, malah yang tidak sakit, yang tidak kata penyakit. Katanya olahraga itu sebab daripada kesehatan, bisa jadi. Tapi ada juga yang rajin olahraga tetap sakit. Mamang saya sendiri rajin main tenis, rajin olahraga, berat badannya stabil, tidak lebih dari overweight. Tidak tahunya apa, Kak Hendra? Punya penyakit sempit pembuluh darah dan dia kena jantung kronis, bahkan dicap harus operasi. Akhirnya dia nanya sama dokter berapa biaya operasi, bilang macam. Terus dia nanya sama aku, Mi kapan umroh? Ngapo?
Manci lebih baik duitnya untuk umroh daripada operasi. Angkatlah umroh sama Pak Mimo. Subhanallah, sampai sekarang dia ada operasi tetap sehat. Diperiksa oleh dokter, ternyata Allah menciptakan jalur lain. Yang dari tersumbat tadi memang tersumbat, tapi Allah ciptakan jalur lain untuk berfungsi jantungnya. Nah, makanya kita ini harus benar ngomongnya, ya. Kalau ada orang yang meninggal gara-gara corona, ada. Kalau ada orang yang meninggal gara-gara penyakit, ada. Tapi ingat, bukan coronanya yang membunuhnya, memang ajalnya lah datang. Gitu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Aku nih tadi yang waktu di operasi itu kan sama dokter sudah diomong, bisa jadi ada pendarahan, ada gagal dalam operasi, biaya dihitung sampai ICU, sampai mohon maaf Mang, waktu aku nak dibius itu, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, apapun ketentuanmu, itu adalah ketentuanmu, tidak ada orang yang bisa merubahnya. Kalau memang aku nanti bangun di alam barzah, aku hanya minta amalan aku yang kecil-kecil itu bisa mengundang rahmatmu sehingga aku ditempatkan yang terbaik. Tapi kalau seandainya engkau bangunkan aku di dunia, tolong hasil operasi ini berhasil. Dan itulah doa aku. Macam mana kata dokter, siap dibius Ustaz? Biuslah. Tuh, hilang. Ya? Oh, kepikir tuh Bu, sebelum meninggal tuh bini, anak-anak, santri, pesantren. Terpikir, ya Allah, macam mana? Tapi kita serahkan sama Allah. Apa kata Imam Qardawi? Kamu tuh kalau mati uang nangis paling sebulan 2 bulan, telah kelamuan, seminggu 2 minggu sudah tuh uang yang begawe, uang yang apa? Yang bekerja, sudah jangan dipikiri. Mati yang kita pikiri adalah jangan uang yang kita tinggalkan, yang dipikiri itu apa? Kita dewe nang mano. Cakiwan mikir uang yang ditinggal. Uang yang ditinggal mang ada ilhamnya masing-masing. Siapa yang ditinggal kita masih hidup tulah. Siapa yang ditinggal kita masih makan tulah. Siapa yang ditinggal kita dia masih happy dan bahagia. Yang perlu dipikir nih siapa? Nah, diri ini nah dipikir kalau kita mati ini nah. Memang waktu kita meninggal uang nangis galau. Tapi Allah kasih lupa manusia, betul tak? Saking lupanya nah ziarah sama kita setahun sekali. Benar tak kira-kira? Benar tak? Setahun sekali, makanya jangan cakiwan. Kita ini kadang-kadang cakiwan. Kalau aku mati, mana uang yang apa? Yang aku tinggal. Yang perlu kita pikir nih Nina, wahai para ibu, para ayu, para kakak, para adik, para mamang, para bibi yang duduk di sini nih, pikir diri Nina. Makanya kita ini bisideki, ngomong tuh dengan jujur. Dia ini mati gara-gara jantung. Bukan, mati memang mati. Wong yang melahirkan ada tak yang mati? Ada yang melahirkan. Tapi yang melahirkan tak mati? Banyak. Lebih banyak. Buktinya ibu-ibu ini anaknya 4, 7. Habis melahirkan nyesal. Tak lagi aku kak. Tak tuh hamil lagi. Ngapa? Itulah kakak aku tak sengaja. Lah. Ya. Wal wafa bil ahdi. Ini panjang saya singkat nanti. Kita ini harus tepat janji. Ada janji kita. Suami ada janji dengan istri. Katalah Kak Hendra, kita ini punya sama istri itu punya janji 10, terlaksana cuma 7. Nah itu jadilah, itu namanya manusia. Tapi janji 10, tapi yang terlaksana sih kok, itu namanya sengaja. Kita ini ada janji 10 dengan istri ada janji 10 dengan suami. Kak minta maaf Kak, dari sekian banyak yang aku pernah katakan kepadamu, mungkin baru 5 yang bisa terlaksana, mungkin baru 6 yang bisa terlaksana. Inilah aku Kak manusia. Nah, tapi kalau ada nih yang wong tuh yang sengaja melupakan janjinya, berjanji nak bertanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab, berjanji nak taat dengan suaminya, dia tidak laksanakan. Ya, sama cak kita nih, waktu nak daftar pegawai, wah, siap Anda begini, siap Anda begini, siap Anda begini, siap. Bukan main ngomong siap tuh pakai sod, bukan lagi pakai sin. Siap. Meren? Nggak jadi brand tuh. Masalah pegawai. Kalau tahu mak ini pegawai ini, nanggung aku, kalah aku. Lah diomong gawe ini saro, lah diomong gawe ini susah. Kemarin
Ya, tanya Pak Hendra minta tolong Pak Hendra, aku ni gawe apa begala, aku ni insyaallah. Dan disuruh begawe nak minta izin terus. Tapi bukan kamu, bukan wong lain. Kalau kamu insyaallah lebih parah. Ya, saya ini kan walaupun swasta di pondok cuma itu juga ada yang datang minta tolong tuh, minta nyentuh Kak Mami, aku ni nak begawe nian, aku ni perlu begawe. Lah disuruh kita begawe, masuk jarang, nak izin begawe, apa baik? Kalau ada pilek dikit sakit, lah pening pula gitu kan. Ya sudahlah, aman kalau kamu cak ini, tapi jangan lah payah pula gitu. Kadang-kadang memang ujian ini luar biasa gitu. Ya, kita marah dikit diomongin marah terus. Kita tegur diomongnya kasar, macam-macam lah kita. Tapi tidak pernah lah orang itu muhasabah dirinya sendiri masing-masing. Ya itulah namanya kita ini hidup. Makanya kita ini al-wafa bil ahdi. Apa yang sudah kita janjikan? Kita ini jualan, ada tak janjinya sama pelanggan? Ada. Kamu adalah rajaku. Maka jangan marah kalau yang tukang beli tolong bungkusi. Jangan marah. Karena memang istilah wong dagang, pembeli adalah raja. Yang penting dia bayar baru jadi raja. Mendak bayar ndak raja. Yang penting dia bayar. Kalau dia bayar, kau raja. Kalau ndak bayar, pengunjung namanya, bukan pembeli. Ada. Makanya kita ini al-wafa bil ahdi, apalagi janji kita dengan Allah. Kita ini janji dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa adail amanah, melaksanakan amanah. Jangan tidak. Apalagi mohon maaf ini, terutama para suami, istri amanah, anak amanah. Itu semuanya akan dituntut. Mohon maaf, aku ini pernah nangis muhasabah kayaknya. Aku nih mak manola kaget di hadapan Allah kalau istri aku ditanya. Ya, wahai fulanah, istrinya Muhammad Atik Fahmi, bagaimana suamimu kepada dirimu? Aku lah ngerinian, Kak manola dia jawab lagi. Laki aku mulut kasar, kurang ajar, wongnya tidak bertanggung jawab, nak lemak dewek. Wah Kak, manola Kak. Cak mana aku nak belanya? Sedangkan hari itu kita tidak pacak jadi pengacara Kak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ditutup, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kakinya yang menjadi saksi, tangannya ngomong. Apa yang diomong bininya bener galau, uji kakinya. Wah ya Allah, cak mano anak 4, cak mano Fahmi ini jadi ayah. Mereka berutuk galau. Dem Kak, tidak usah ditanya anak buah, uang yang di rumah sudah bawa kita masuk neraka Kak. Belum ayahku ditanya cak mana Fahmi jadi anak, belum ibu aku ditanya cak mana Fahmi jadi anak. Ya Allah, apalagi aku ditanya 800 santri Arisalah, cak mana Fahmi jadi guru, cak mana Fahmi jadi pimpinan pesantren. Ya Allah, aku lagi mikir, nah mak mano ini ya Allah, ini amanahnya jangan main-main. Wong mak ini kesenangannya jadi pemimpin besar, ditanya galau, serakyat musirawas ini ditanya galau. Jangan ditanya, kita jangan berpikir repotnya Allah nak nanya. Tidak, Allah punya malaikatnya bagi untuk tanya-tanya. Makanya Kak Endra jangan kesenangan ego. Jangan kesenangan ego. Sayyidina Umar ketika diangkat jadi khalifah nangis, dia ngomong sama anak-anaknya. Dia ngomong sama anak-anaknya. Ya, maka Sayyidina Umar tidak sanggup, mohon maaf, lebih banyak nangisnya daripada tertawanya ketika jadi pemimpin. Kalau kita ini lain, jadi pemimpin banyak tertawanya. Banyak tertawa. Aku lagi mikir, nih ya Allah cak mano kaget kalau bini aku ditanya. Aku berdoa ya Allah, mudah-mudahan bini aku kalau ditanya dia sayang dengan aku. Tidak ya Allah, suami aku baik, tapi dia pernah marah sama kau. Dia sudah minta maaf sama aku sudah maafkan. Aku kepengen dia ngomong cak itu Kak. Nah ini tidak baca dikolok cak ini Kak. Tidak baca kita ngoloknya dek. Kaget di surga tak tolongin ya. Tolong nian. Tidak baca Kak. Kenapa? Dia akan jawab dengan jujur. Karena di sana tidak kata yang bisa diungkap. Makanya balik ini minta maaf lah sama bini kamu. Jangan-jangan kamu masuk neraka gara-gara bini kamu. Kamu juga sama. Kaget laki kamu ditanya, mak mano bini kau? Wah cerewet amatilah. Nak ngato baik, pening, ya. Dinjukin nafkah kurang kalau.
Nah, apa bener? Tangan kita ngomong, oh, iyo nian. Apa yang dikeluhkan laki aku iyo kalau, wah kak, inilah ngeri. Belum tetangga kita ditanya juga, cak mana kita buat tetangga? Ya Allah, kaidah. Ini subhanallah, ini kalau kita nak muhasabah ini, mohon maaf kak, mohon maaf. Makanya kita ini perlu ada tausiah seperti ini, ingatkan kita supaya kita jangan lupa. Kata Sayyidina Ali kak, 40 hari wong dak ngaji, wong 40 hari wong dak dengar tausiah, ya, dia akan bisa jatuh dalam dosa besar. Dan lebih parah daripada itu, dia jatuh ke kufuran. Apalagi dia banyaklah hadir di tempat yang melupakan diri. Dari 30 hari dia banyaklah hadir tempat yang melupakan dirinya untuk mengingatkan di saudaranya. Lebih parah lagi. Makanya ini, nah ini saya lanjut ya, dikit lagi kak, ya, wal wafa bil ahdi, janji, wa adail amanah, wa tarkil khianah, jangan kita khianat, kita harus menjaga tetangga, nih, wa rahmatil yatim, anak yatim di sekitar kita ada tak kita rahmati, ada tak kita sayangi, itu ditanya juga oleh Allah. Kau ini tetangganya siapa? Tetangga Kak Hendra. Pernah tak Kak Hendra itu memperhatikan kau? Belum pernah. Megang pagar be? Belum pernah. Pagar aku be belum pernah dipegang. Ya Allah kak, belum fakir miskin, ya, yang di sekitar kita tuh, wah ya Allah. Walayinil kalam, kita ini ngomong lembut, wabadlis salam, sering ngucap salam, ya. Salam ini kalau pacar kita yang duluan, assalamualaikum Kak Hendra, ya, baru Kak Hendra nak nyebut kita lah duluan, assalamualaikum Kak, assalamualaikum. Jangan rebutan jawab salam, tapi rebutan salam. Tapi sama Ustaz, kalau kami bareng-bareng, assalamualaikum, bareng-bareng, sambil jawab waalaikumsalam. Harus semangat saling menyapa, saling menegur, ya. Kadang-kadang istri ini lebih senang menunggu suaminya negur duluan. Sekarang ganti, assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Kita suami juga sama, sekarang lebih dulu kita kejar, saling banyak mengucap. Kenapa? Kita dulu kan doa wong, betul tak? Kita duluan doakan wong ini, walaupun lagi marah ucap salam. Ini contoh nih, ya. Kak Hendra lagi marah lah dengan satu murid, satu anggota. Assalamualaikum. Jadilah, walaupun agak nyegak dikit, kamu juga jawab waalaikumsalam. Ya, dengan suami walaupun lagi marah, ayo ini masya Allah, ini indahnya ajaran Nabi. Wa husnil amal, kita ini berbuat baik. Ini mohon maaf, ini aku ingat satu pesan Nabi, wa'at bi isai'atal hasanata tam'uha. Mohon maaf Kak Hendra, aku dulu pernah ada wong datang dari Baturajo nak minta taubat lepas dari narkoba. Aku ajak dia, bayangkan cak mano dulu yang dia lakukan waktu dia masih aktif dengan narkoba. Aku tanya, itu semua bisa tidak dihapus? Tidak bisa Kak. Sekarang lupakan dari ingatanmu, tidak mungkin Kak. Tidak mungkin aku lupa. Nah, cak mana cara ini Kak? Nabi berkata, wa'at bi isai'atal hasanata. Kita ini kalau pernah berbuat buruk, kita bukan hapus cerita lama, tapi kita timpo dengan cerita baru. Nah, cerita baru inilah yang nanti akan menekan cerita buruk kita itu, dan yang akan yang akan menjadi sebab rahmatnya Allah ini cerita baru kita. Cerita baru. Makanya kita tuh kalau berdosa jangan takut istighfar. Makanya Habib Umar mengatakan, sehari ribuan kali kita berdosa, jangan berhenti kita istighfar. Pesan guru saya Habib Salim Asy-Syatiri, sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, jangan tinggalkan sholat. Walaupun kita ini masih pendosa, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Setan itu akan berbisik. Dia bilang, kalau dia masih pendosa, nak sholat pula, malu dengan Tuhan. Salah. Seberdosa apapun, mohon maaf, walaupun kita belum bisa meninggalkan zina, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun minum khamr kita, jangan tinggalkan sholat. Makanya tadi balik ke awal, siapapun yang pengen kita ajak baik, apa dulu yang kita ajarkan sama dia? Sholat. Kakak punya anak nakal, sholat, ajari dia sholat. Kata Imam Ghazali, ada orang bertanya sama Imam Ghazali, saya ini kalau sholat riak, nak minta dipuji wong, nak ditengok wong, nah, macam mana? Sholat. Berhenti tak? Jangan, sholat terus. Walaupun ada riak. Kenapa? Nanti akan hadir, ya, dalam diri dia itu apa? Dalam diri dia itu ini. Nah, sebagai penutup, ini banyak galau ini ya. Banyak galau ini nasihatnya, aku tidak bisa menyebutkan. Sebagai penutup ini sedikit cerita. Sebagai penutup ini, seorang pembunuh, perampok, pemerkosa satu malam melihat wanita yang solehah ketika subuh, bukan malam, subuh. Nah, dia biasanya nengok betino itu tidak pakai banyak pikir, langsung perkosa di tempat. Tapi
Tapi kok nengok yang Tino ini nak ke masjid, dia tidak nak memperkosa. Terdetik di hatinya tiba-tiba, aku nak jadikannya istri. Nah, ini bagus nih jadi istri aku nih. Akhirnya diadang di Tino ini. Tanpa basa-basi, kau harus jadi ini aku. Waduh, dia tahu ini pemerkosa, pembunuh, takut dia kan. Tapi diilhami oleh Allah, dia bilang apa? Boleh. Tapi setelah 30 hari atau 40 hari, kamu sholat di masjid ini berjamaah, kata dia. Boleh. Dan jangan tinggal sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat. Tapi ingat, di masjid ini aku nak nengoknya langsung. Oke. Hari pertama, hai, salat. Kira-kira kita kalau diagai itu takut dah? Takut mula gitu, mikir gitu. Nah ya Allah, 40 hari ini. Bagi Tino 40 hari itu sebentar. Bagi lanang ini lamunian. Ya kan? Bagi Tino karena dia ditakuti. Ya tak? Hari kelima, 5 hari, tinggal sekian hari dia kan. Terus 10 hari, 20 hari diagainya terus Tino ini. Sholat dia. Wah, ya namanya sholat kena Tino. Tapi subhanallah ini di menjelang hari akhirnya dia wudu, kok timbul rasa nikmat dia sholat, nikmat dia sujud, nikmat dia berdoa, sehingga di hari yang ke-39 dia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa ibadahnya kok begitu nikmat? Air wudu nikmat, aku sujud kepadamu nikmat, bangun malam nikmat, kata dia. Ya Allah, terima kasih kau telah menemukan aku dengan wanita tadi. Terima kasih ya Allah, dia mengenalkan aku kepadamu ya Allah melalui sholat ini. Tapi kasihan wanita tadi ya Allah, berapa menderitanya dia selama 39 hari ini, karena harus menunggu sebuah janji yang dia akan menikah dengan pendosa sepertiku, pembunuh sepertiku, pemerkosa sepertiku, kata dia. Udah, baik ya Allah, aku akan tinggalkan diri dia, ya, aku akan tinggalkan diri dia, aku akan mengucapkan terima kasih. Nah, hari yang ke-40, ditemuinya perempuan itu. Dia ditengoknya di hari yang terakhir tuh, Tino ini agak aneh nengok lanang nih. Ngapa dia tidak ngagai lagi? Nah, Tino itu biasa sama itu, dia agai di awal tidak senang, ujung-ujungnya mulai aneh dia kan. Tidak diagai itu rindu dia, itulah Tino, ya. Nah, ngapa dia tidak ngagai lagi, kata dia kan. Ada apa? Malah makin sopan, makin baik. Hari yang terakhir bikin perempuan ini kaget. Dia minta maaf, bahkan memandangnya pun tidak berani dengan Tino tadi. Dia takut, dia pengen taubat, dia mengucapkan terima kasih, ya kan? Dia mengucapkan terima kasih. Subhanallah, dia bilang, maafkan aku, mulai hari ini aku tidak akan ganggu kamu lagi, dan tidak usah khawatir, aku tidak layak untukmu. Kamu seorang wanita yang solehah, sedangkan saya ini pendosa, pembunuh, pemerkosa, kotor jiwa saya ini. Nangis sambil nangis. Perempuan laki-laki tidak pergi tadi, dibilang perempuan tadi bilang, stop, kata dia, stop. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menepati janjinya. Ya Allah, pucuk dicinta bulan pun tiba, ya. Akhirnya naksir juga. Ya Rahman ya Karim. Makanya apa baik dalam kehidupan ini kita nengok ada teman, ada saudara, ada keluarga, kunci pertama ngajak dia taubat sholat. Jangan bingung-bingung, jangan banyak ikut nasihat, pening balat dia. Ya, yuk ikut aku sholat ya. Yuk ikut aku. Ini aku buktikan dewek Kak. Yang narkoba tuh aku ajak nyupir ceramah, aku ajak nyupir aku ajak pergi ke masjid, aku ajak pergi sholat. Bahkan dia nanya, Kak, aku nih kapan diobatinya? Ya udah, perlu diobati, ikut baiklah. Tidak perlu apalagi kita nak ngomong kau ini ahli neraka kalau kau tidak bertobat. Nah, jangan kita seperti itu. Akhirnya alhamdulillah Kak, dia lepas dari narkoba ya. Jadi kita ini perlu kita ajak dia kepada kebaikan saja ya. Nah, ini nasihat sebagai akhir daripada ceramah saya. Yang berikut ini penutup. Ya, kita baru yang terakhir kata Sayyidina Muaz, jangan kita menghina orang yang bijak, orang yang berakhlak, jangan. Apalagi nabi kita yang kita hina. Apalagi, nah ini Masya Allah ini ya, fenomena yang terbaru, nabi kita dihina ini jangan sampai. Dan jangan biarkan penghinaan ini terjadi. Sama seperti ini Denon, ini Aqua, ini kalau perlu nanti kita ganti mereknya Kak ya. Tapi tidak apa-apa, ini karena sudah terbeli apa boleh buat. Ya, jangan sampai kita membustakan orang yang jujur. Nah, nabi kita ini paling jujur. Ya, jangan kita dustakan, dan jangan kita ini taat dengan wong yang ngajak dosa. Jangan kita taati wong yang ngajak dosa itu. Au ta'siya imaman adilan, atau kita menentang pemimpin yang
adil, au tufsida ardon, dan jangan kita ini merusak kehidupan di muka bumi ini, ya. Jangan kita rusak alam kita ini, jangan kita rusak apapun di muka bumi ini. Kebaikan inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Dari mulai hal yang paling penting sampai hal yang paling remeh pun Nabi kita mengajarkannya. Potong kuku, rambut, segala macam, mewarnai rambut, wajah yang cantik, segala macam ini diajarkan oleh Nabi kita. Pakai minyak wangi, sikat gigi, subhanallah, itu diajarkan semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya mulai saat ini kalau ada uang yang kita senangi jadi idola kita, kita harus lebih mengidolakan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Sosok Nabi inilah yang menyelamatkan kita, yang akan memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Berkat Nabi, suami bertemu dengan istri yang solehah akan bahagia. Berkat Nabi, istri bertemu dengan suami yang soleh akan bahagia. Berkat Nabi, anak bertemu dengan wong tua yang soleh dan solehah akan bahagia. Berkat Nabi, wong tua bertemu dengan anak yang soleh dan solehah akan bahagia. Sama tetangga sama-sama baik akan bahagia. Nih, di sini letak kebahagiaan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sekali lagi, apa yang saya baca tadi itu galau-galaunya nasihat untuk aku. Aku cuma bacakannya baik. Siapa tahu apa yang aku nasihati untuk aku bermanfaat untuk kita galau-galau. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, walaupun aku penceramahnya, aku tidak macak melaksanakannya. Kamu kalau nanya bini aku tentang aku, pasti banyak buruknya. Kamu kalau nanya tentang aku dari santri aku, pasti banyak buruknya. Oleh karenanya kita ini bersyukur, kita ini dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Kak, di Bani Israel itu kalau kita buat salah, depan pintu rumah kita itu ditulis oleh malaikat dosa kita. Bahkan apa? Untuk menebus dosa itu ada kalau itu. Nah, kalau seandainya tadi depan pintu aku ditulis dosa, aku tidak sanggup ceramah nih. Karena malam tadi lah berdosa, pagi tadi lah berdosa. Mungkin diundang nih tidak sanggup aku. Tidak sanggup Kak Nuryadi, mohon maaf. Tertulis depan rumahku dosa, aku tidak sanggup ceramah. Kenapa? Lah ketinggalan dosa aku tadi, ya. Oke lah, yang kami sampaikan sekali lagi, kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang kata-kata aku menyayat hati, minta maaf banyak-banyak. Tidak ada maksud. Tapi ya tadi namanya wong tersinggung itu sama seperti wong jalan di tengah jalan, kena tombol, salah dia, ya kan? Ngapa di tengah jalan? Oleh karenanya itu Kak Endra minta maaf lagi banyak-banyak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabihi wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia.